Nama Anton Medan adalah salah satu yang paling dikenal dalam sejarah kriminalitas Indonesia, namun juga sosok yang mengalami transformasi spiritual yang luar biasa. Dari seorang raja preman yang ditakuti hingga menjadi seorang pendakwah yang mendirikan masjid dan pondok pesantren, perjalanan hidup Anton Medan, nama asli Tan Hock Liang, adalah sebuah narasi kompleks tentang kekerasan, penyesalan, dan pencarian makna hidup. Anton Medan lahir dengan nama Tan Hock Liang pada tanggal 21 Februari 1957 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kehidupan masa kecilnya jauh dari kata nyaman. Ia dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis dan mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Lingkungan tempat ia tumbuh juga diwarnai oleh kerasnya jalanan, di mana kekerasan dan perjuangan untuk bertahan hidup adalah hal yang lumrah. Sejak usia muda, Anton sudah menunjukkan gelagat kenakalan. Ia sering terlibat perkelahian dan mulai mengenal dunia kejahatan. Kurangnya bimbingan dan figur otoritas yang positif di masa kecilnya disinyalir menjadi salah satu faktor pendorongnya terjerumus ke dunia hitam. Pendidikan formalnya pun tidak berlanjut hingga jenjang yang tinggi. Ia lebih banyak belajar dari sekolah kehidupan di jalanan, yang membentuk mentalnya menjadi pribadi yang tangguh, berani, namun juga cenderung agresif. Anton Medan mulai meniti kariernya di dunia kriminal sejak remaja. Ia dikenal sebagai perampok ulung yang beraksi di berbagai daerah, khususnya di Jakarta. Keberaniannya, kekejamannya, dan kemampuannya meloloskan diri dari kejaran aparat membuatnya semakin dikenal dan ditakuti. Modus operandinya seringkali melibatkan perampokan bersenjata yang tidak segan melukai korbannya. Selain perampokan, Anton Medan juga merambah bisnis ilegal lainnya, termasuk perjudian. Ia dikenal sebagai bandar judi besar yang memiliki jaringan luas. Dari aktivitas kriminal ini, ia mengumpulkan harta kekayaan yang melimpah, memberinya pengaruh dan kekuasaan di kalangan preman. Kehidupannya saat itu bergelimang kemewahan hasil kejahatan, dikelilingi oleh antek-antek dan dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Pada puncak kekuasaannya, Anton Medan dijuluki sebagai Raja Preman. Ia memiliki banyak anak buah dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Namanya identik dengan kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran hukum. Beberapa kali ia berhasil ditangkap dan dipenjara, namun setiap kali bebas ia kembali lagi ke dunia hitam, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Kehidupan Anton Medan sebagai seorang preman ulung berakhir pada pertengahan tahun 90-an ketika ia kembali ditangkap untuk kesekian kalinya. Kali ini, ia mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang cukup lama. Masa-masa di penjara inilah yang menjadi titik balik krusial dalam hidupnya. Berada di dalam sel isolasi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan luar, Anton Medan mulai merenung. Ia mulai mempertanyakan makna dari semua kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki. Ia menyadari bahwa hidupnya penuh dengan dosa dan kesia-siaan. Disinilah secercah hidayah mulai menyentuhnya. Dalam kesendiriannya, ia mulai membaca Al-Quran dan mempelajari agama Islam. Ia merasa terpanggil untuk bertaubat dan mengubah jalan hidupnya. Proses ini tidak mudah, karena ia harus berjuang melawan godaan masa lalu dan keraguan dalam dirinya. Namun tekadnya untuk berubah semakin kuat. Ia mulai rutin beribadah, memperdalam ilmu agama, dan berinteraksi dengan sesama narapidana yang memiliki semangat spiritual yang sama. Setelah bebas dari penjara, Anton Medan tidak lagi kembali ke dunia hitam. Ia memilih jalan yang sama sekali berbeda, jalan dakwah. Perubahan drastis ini mengejutkan banyak pihak, baik kawan maupun lawan. Dari seorang penjahat yang ditakuti, ia menjelma menjadi seorang pendakwah yang rendah hati dan gigih. Keputusannya untuk memeluk Islam secara kafah dan berhijrah total adalah sebuah bukti nyata dari kekuatan tobat. Ia mengganti namanya menjadi Ramdan Effendi sebagai simbol dari kelahiran kembali spiritualnya. Namun, nama Anton Medan tetap melekat pada dirinya sebagai pengingat akan masa lalu kelamnya dan sebagai kesaksian atas keajaiban tobat. Anton Medan tidak hanya berdakwah melalui ceramah, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Ia mendirikan Masjid Jami' Tan Hock Liang di Cibinong, Bogor,
yang namanya diambil dari nama aslinya untuk menjadi pengingat akan transformasinya. Selain masjid, ia juga membangun pondok pesantren At-Taibin, tempat orang-orang bertaubat, yang menjadi wadah bagi mantan narapidana, mantan preman, dan anak-anak jalanan untuk belajar agama dan memulai hidup baru. Melalui masjid dan pesantrennya, Anton Medan berupaya menebus dosa-dosanya di masa lalu. Ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk membimbing mereka yang tersesat, memberikan harapan bagi mereka yang merasa tak punya masa depan, dan menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ia kerap berbagi kisah hidupnya sebagai pelajaran, menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada kegelapan dan selalu mencari cahaya Tuhan.